Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat wal hinayah wallahu a'lam bil muraad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang terhormat dan yang saya hormati, guru saya, guru kita semua, Bapak Haji Erwin, oke, kehilangan guru kurang sadayana, Abah Madin, kehilangan oke, para staf rombongan di sini, oke, para senior majelis taklim yang di tempatnya di sini beserta rombongan termasuk saya sendiri. Salawat beserta salamnya marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana, saya, para jamaah, para rombongan majelis taklim semuanya yang ada di sini, kembali lagi kepada rombongan majelis taklim Merah Maron Channel. Saya ingin sedikit tausiah, tapi sebelumnya saya memohon dan meminta maaf atas segala kekurangan dari kita. Sebenarnya saya belum pantas untuk berbicara di sini karena saya kalau dibilang murid gitu ya. Kalau dibilang murid saya yang paling bungsu, kalau kata bahasa Sunda mah anu bungsu, anu terakhir. Jadi anu letik teh yang kecil, letik kita kecil. Kalau yang kecil itu kecil bukan kecil orangnya, tapi kecil ilmunya, kecil pengetahuannya. Tapi mudah-mudahan walaupun kecil, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Karena ilmu tidak tahu yang kecil, tidak tahu yang gede, yang besar. Pada intinya kita kalau bilang ilmu itu yang penting kita mau mencari, dan ilmu itu harus dicari. Kalau dulu sebetulnya sekarang ini dikatakan murid yang paling bontol. Kemana aja, badan udah dewasa, udah tua, tapi kalau dibilang ilmu itu yang paling bontol, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa lah. Mungkin masa kecilnya nggak mau belajar, sekarang masa tua mau belajar. Apakah boleh belajar di masa tua? Apakah harus belajar di masa kecil? Belajar di masa kecil harus. Di masa tua juga ya harus, nggak ada yang melarang. Karena untuk mencari ilmu itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin.
Kata hadis wajib neangan ilmu. Wajib cari ilmu orang muslim, muslimin, muslimah. Jadi di dalam hadis itu bukan berarti mengatakan bisanya atau pinternya. Diwajibkan itu mencarinya. Walaupun kita udah dewasa, udah tua, ya harus wajib itu untuk mencari ilmu. Memang dulu kita masih anak-anak, nggak mau mencari ilmu. Kemungkinan orang tua kita mungkin lalai menyuruh kita. Kemungkinan orang tua kita tidak menyuruh kita di masa kita masih kecil, di masa kita masih anak-anak. Nggak apa-apa. Walaupun kita di masih anak-anak nggak mencari ilmu, dan sekarang udah punya anak, kita mencari ilmu, nggak apa-apa. Yang penting kita mau mencari ilmu. Dulu anak-anak, sekarang udah punya anak, nggak apa-apa. Cari ilmu. Malahan enak sekarang udah punya anak mau cari ilmu. Karena apa? Karena kalau kita yang belum punya anak mau mencari ilmu banyak godanya. Kadang-kadang pengen nikah, pengen cari cewek, jangan main, pengen nikah. Bapak tahu nikah? Kata orang santri rumah nikah naikkan buka nikah. Jadi santri mah sok pakai lalagaan baik. Santri kalau nggak sok ada nikah. Tunggu bedanya. Ya nikah cina naikkan buka. Saanggeusna hasil naikkan buka datang ge udah masuk pakai lalagaan ya. Mau tuh ilmi bil ba'daiha. Hari sabenerna mah mau tul ilmi bil pahdaini. Hari udah masa kecap-kecap we hari santri banyak iya. Mau tul ilmi bil pahdaiha. Baikna neangan ilmu kacepet pimpin dua. Hari sabenerna mah mau tul ilmi bil pahdaini. Baikna neangan ilmu teh kacepet pimpin dua. Nah, lamun di masa tua mah lamun aya bahasanya teu aya, enggak ada bahasa yang sama. Karena kita udah punya makan, kita udah punya anak. Dulu anak-anak, sekarang kita punya anak. Nggak ada yang namanya kecepet pimpin dua. Udah nggak punya, udah mengalami. Malahan sekarang kita harus mencari ilmu yang sebenar-benarnya. Apa sih ilmu yang sebenarnya? Kalau yang dinamakan ilmu yang sebenarnya, kita ngaji berguru. Dan kita ngaji punya guru. Apakah kita harus punya guru? Harus. Setelah kita punya guru, kita harus mahabbah ke guru, harus taat ke guru. Itulah yang lebih penting. Guru itu semacam seibarat orang tua kita. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho na Allah, ridho na orang tua. Ridho na orang tua, ridho na Allah. Lamun orang berguru kahiji guru, alhamdulillah diterima oleh guru kita, diajarin oleh guru kita sehingga kita bisa mengaji ataupun membaca sholawat. Setelah bisa, setelah kita merasa hebat, merasa gagah, melupakan guru. Apakah itu bisa ridho guru kepada kita? Guru insya Allah tetap bisa ridho kepada kita, tapi Gusti Allah belum tentu ridho. Karena ridho kalau ridho walidain, ridho na orang tua, ridho na Allah, ridho na guru, ridho na Allah. Makanya para jamaah di sini mohon maaf, bukan saya mengajari para jamaah semuanya. Kalau kita punya guru di mana aja, siapa aja, kita udah merasa bisa. Alhamdulillah dengan cara kayak gini bisa, dengan cara kayak gitu bisa. Ya mengikuti guru saya. Hakikatnya sebabnya guru kita, karena bisa kita ini. Tapi jangan melupakan guru, jangan menyepelekan guru. Abong-abong cek bahasa Sunda mah abong-abong geus bisa. Lah guru bisa sakitu.
Guru ngajarin aing pas gitu. Aing kuareng geus bisa, malahan aing bisa lebih daripada guru. Lamun we lega jauh tah. Lu ingat-ingat ka guru teh ada ingat. Itu boleh nanya ya. Iya. Apakah ilmu yang sudah didapat Iya. bisa gugur apabila kita Mengkhianati guru. nah itu maksudnya. Kalau ilmu yang sudah didapat oleh guru kita sehingga kita mengkhianati guru kita, insya Allah kalau gugur tidak semuanya gugur, tapi kemanfaatannya itu nggak ada. Lamun cek bahasa Sunda kurang belajar tadi silaturahmi ka guru rek naon silaturahmi ka guru. Hayang silaturahmi, hayang aya barokahna, hayang hikmahna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Itulah hikmah, barokah, manfaat anu dicari. Sedangkan kita hianat kepada guru. Kita belajar kepada guru, hianat kepada guru, kemana? Itu barokah, manfaat hilang. Cuman punya dasar doang, semacam kayak gini, mohon maaf. Kita ngamuk ke orang, dikasih kacang, dimakan oleh kita, seret cangkangnya ditaruh ke sini, udah dimakan si kacang sama kita, cangkangnya di sini, kita pulang, itu dimakan enggak sama yang punya aja, sama yang sebelum ketua rumah. Itu cangkang kacang nggak bakalan dimakan sama tuan rumah, pasti dibuang. Kenapa? Karena cangkangnya, bukan isinya udah dimakan oleh kita. Gitu. Nah, murid kepada guru seperti itu. Kita belajar udah bisa, udah merasa gagal, kita hianat kepada guru kita. Mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung para jamaah sadayana. Para jamaah semuanya mohon maaf banget. Para penonton oke, saya mohon maaf, bukan menyinggung. Ini mungkin dasar pembicaraan untuk saya pribadi. Mudah-mudahan saya pribadi tidak seperti ini ke depannya. Mudah-mudahan saya ke depannya bisa melebihi kepintaran guru, tapi saya tidak mengkhianati guru. Mudah-mudahan ya. Jadi begini, apakah ada pengaruhnya tadi kan masalah pengkhianatan? Iya. Apakah ada pengaruhnya nafsu kita karena ingin menguasai atau ingin melebihi yang dipengaruhi oleh syaitan gitu ya? Iya. Sehingga hawa nafsu kita tidak terkontrol. Apa hubungan itu? Itu hubungan hawa nafsu bisa dikatakan duniawi sebenarnya kalau bahasa ke situ. Ini lebih ke arah duniawi gitu ya. Arahnya ke duniawi. Kalau pertanyaan yang seperti itu. Ke duniawi itu ada asarnya duit, uang. Nah, jadi ingin bersaing. Nah, saya udah bisa, guru saya bisa, saya belajar bisa oleh guru saya. Nah, setelah itu guru saya, guru kita maksudnya, udah berimbangan sama kita, sedangkan penghasilan itu beda di masalah. Akhirnya kita sensitif kepada guru kita. Nah, pengen sendiri, pengen buka sendiri, pengen punya jemaah sendiri, meninggalkan guru yang paling utama selama kita belajar. Itu jangan diharap untuk memaju ke depannya. Jangan ada harapan, itu enggak bakalan, sama sekali enggak bakalan. Tadi udah dibilangin kalau murid ke orang tua semacam murid ke guru semacam anak ke orang tua. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah, ridho orang tua. Kalau kita udah sensitif di masalah duniawi ataupun kita udah menghindari kepada guru kita,
walaupun tidak diucapkan di dalam hati tetap namanya juga manusia. Kalau manusia tidak ada yang sempurna kecuali rokok mungkin yang sempurnanya. Manusia nggak ada yang sempurna. Oh, saya gini tetap nggak ada yang sempurna. Ada kelebihan pasti, punya kekurangan pasti. Nggak tahu sedikit nggak tahu banyaknya, ada kelebihan. Jadi kan itu kan manusia itu kadang ada hilaf ya. Iya, manusia Nah, ada jadi hilaf. bagaimana caranya agar supaya si manusia hilaf itu agar bisa menebus kesalahannya gitu. Sebetulnya kalau yang namanya hilaf kesalahan orang, kita harus introspeksi diri gitu. Introspeksi diri dengan cara apa? Introspeksi diri itu ya, yang berdosa amat, saya berdosa amat, banyak dosa amat. Kita harus banyak beristighfar, harus banyak berselawat. Nah, setelah itu diterima atau tidaknya, datangi guru kita, silaturahmi ke guru kita. Nah, kita harus bagaimana dengan cara-cara ini. Ntar guru, yang namanya guru gak bakalan membuang sama yang namanya murid. Kalau itu muridnya bisa kembali lagi dengan 100%, insya Allah. Asal kitanya yang tulus, ikhlas dan ridho kepada guru kita. Kalau kita setengah-setengah tetap itu kejelekan ada di diri kita, kebaikan ada di diri kita. Tergantung kitanya aja, tergantung kitanya. Kalau kitanya niat baik, walaupun kebaikan itu kecil, tetap bagi Allah kita orang baik. Sekarang zaman casingnya mah dia yang mungkin termasuk kayak saya nih, pakai bajunya mah kayak santri aja, ngobrol gini kayak ustad. Sebetulnya orangnya mah orang bodoh, cuman casingnya aja. Kadang-kadang orang ada yang seperti itu juga di depan guru mah, ya mohon maaf guru, Pak Kiai, mohon maaf saya nggak ketemu ke sini karena sibuk, ada ini ada itu. Ternyata sengaja gitu. Malahan ada waktu juga lah, bentarlah, akhirnya enggak lagi. Tapi intinya kalau kita udah munafik, ya mohon maaf, bukan saya menyinggung seseorang dan bukan menyinggung semua jemaah yang di sini, bukan. Ini untuk pelajaran saya aja. Kalau kita mengkhianati guru sama mengkhianati orang tua. Kalau kita mengkhianati guru, nggak bakalan masa depan akan cerah. Kalau kita pengen cerah masa depannya, guru lah harus dihormati, orang tua lah harus dihormati kepada kita. Mungkin saya berbicara di sini panjang lebar, mohon maaf kepada semuanya, pada mungkin para jamaah Facebook juga ya, saya mohon maaf itu kan YouTube, para jamaah YouTube ya, saya mohon maaf, bukan berarti karena saya biasa ataupun bisa, ini karena mungkin pelajaran untuk saya aja. Tapi alhamdulillah hakikatnya, syariatnya, saya ada di majelis tahlil ini dengan guru-guru teman-teman saya yang ada di sini yang baik hati. Saya bisa berbicara seperti ini, bisa kumpul di sini, terutama kepada guru-guru saya, mohon maaf, pada rekan-rekan saya yang baik hati, sehingga saya bisa diizinin di sini, bergabung di sini, bisa seperti ini. Saya mohon doanya kepada semuanya yang ada di YouTube, mungkin kepada rekan-rekan saya, mohon maaf lahir batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Usikum bitaqullah wa nafsin taqwa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasbi Rabbi ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sedikit tausiah dari sahabat kita Kang Gipi. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kesalahan hanya manusia, selebihnya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.